diawali dengan definisi matriks. Nah, di sini di dalam matematika diskrit, matriks digunakan untuk merepresentasikan struktur diskrit. Struktur diskrit yang direpresentasikan dengan matriks antara lain relasi, graf, dan pohon. Matriks di sini adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Di sini notasi matriks bisa dituliskan dalam bentuk A sama dengan matriks dari yang elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, ini selanjutnya contoh matriks. Nah, di sini ada sebuah matriks berukuran 3 kali 4. Jadi di sini 3 di sini menunjukkan ada barisnya ini terdapat 3 baris dan 4 di sini ada banyaknya kolom yaitu 4 kolom. Nah, di sini matriks A anggotanya baris yang pertama 2, 5, 0, 6. Baris yang kedua 8, 7, 5, 4. Baris yang ketiga 3, 1, 1, 8. Untuk kolom berarti kita bacanya anggota kolom yang pertama 2, 8, 3. Kolom yang kedua 5, 7, 1. Kolom yang ketiga 0, 5, 1. Kolom yang keempat 6, 4, 8. Itu salah satu contoh matriks berukuran 3 kali 4. Oke, ini selanjutnya ada jenis-jenis matriks dalam matematika ya. Yang pertama matriks diagonal, yang kedua matriks identitas, ketiga matriks segitiga atas atau segitiga bawah, matriks transpos, matriks tangkup atau simetri, dan matriks zeroan. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis matriks yang tadi telah disebutkan. Oke, ini yang pertama adalah matriks diagonal. Nah, di sini matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemennya sama dengan 0, kecuali elemen pada diagonal utamanya. Oke, jadi di sini matriks diagonal itu harus berbentuk matriks bujur sangkar. Berarti ordonya harus sama ya, M dan N-nya. Jadi di sini ini contohnya matriks berordo 3 kali 3. Bisa juga misalkan bujur sangkar itu matriks 2 kali 2 gitu ya. Terus ada juga 9 kali 9 ini contohnya. Bisa juga mungkin 4 kali 4 nantinya untuk MN-nya. Dan di sini untuk matriks diagonal bisa kita lihat bahwa di sini elemen-elemen yang lainnya selain elemen diagonalnya ini adalah 0. Ini yang dinamakan matriks diagonal. Oke, ini selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas ini dilambangkan dengan I gitu ya, identitas. Adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonalnya sama dengan 1. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh matriks diagonal yang berukuran 4 kali 4. Dan di sini ketika dinamakan matriks identitas, jadi elemen diagonalnya itu elemennya yaitu 1 semua gitu ya. Jadi di sini dinamakan matriks identitas. Selanjutnya matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, di sini contoh dari matriks segitiga atas. Coba dilihat di sini untuk yang elemen dari diagonal dan untuk yang di atas diagonalnya itu bukan 0 gitu ya. Jadi yang di bawah diagonalnya itu 0. Oke, ini matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah bisa kita lihat untuk elemen diagonalnya dan di bawah elemen diagonal ini berupa angka dan di atasnya itu adalah 0. Ini dinamakan matriks segitiga bawah. Oke, selanjutnya matriks transpos. Nah, di sini jika baris dan kolom suatu matriks ditukarkan,
Nah, misalkan baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, di sini dinamakan matriks transpos. Ini prosesnya. Jadi, ada matriks A yang terdiri dari, jadi ukurannya ini berarti 2 kali 3 ya. Ketika jadi matriks transpos, jadi ukurannya 3 kali 2 gitu. Dan elemen-elemennya juga ditukar antara elemen baris pertama itu jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Oke, ini bentuk transpos. Oke, selanjutnya untuk matriks setangkup atau matriks simetri. Jadi di sini jika ada matriks A ini adalah matriks simetri jika A transposnya itu sama dengan A. Nah, contohnya ini ada matriks yang seperti ini. Kalau kita transpos, misalkan di sini kan jadi berarti harus matriks bujur sangkar ya, dan elemen-elemennya itu kalau kita tukar untuk yang baris kolom baris kayak gitunya akan sama. Jadi untuk matriks yang A dan matriks transposnya itu sama gitu. Jadi dinamakan matriks setangkup. Oke, ini yang pertama adalah matriks diagonal. Nah, di sini matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua elemennya sama dengan 0, kecuali elemen pada diagonal utamanya. Oke, jadi di sini matriks diagonal itu harus berbentuk matriks bujur sangkar. Berarti ordonya harus sama ya, M dan N-nya. Jadi di sini oke, selanjutnya ini ada operasi matriks. Nah, jadi ada operasi pada matriks di sini berlaku operasi penjumlahan dua buah matriks, terus operasi perkalian dua buah matriks, dan operasi matriks dengan skalar ya, perkalian matriks dengan skalar. Jadi yang akan kita pelajari 3 operasi saja, yaitu operasi penjumlahan dua buah matriks, operasi perkalian dua buah matriks, dan operasi perkalian matriks dengan skalar. Selanjutnya matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, di sini contoh dari matriks segitiga atas. Coba dilihat di sini untuk yang elemen dari diagonal dan untuk yang di atas diagonalnya itu bukan 0 gitu ya. Jadi yang di bawah diagonalnya itu 0. Oke, ini matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah bisa kita lihat untuk elemen diagonalnya, dan di bawah elemen diagonal ini berupa angka, dan di atasnya itu adalah 0. Ini dinamakan matriks segitiga bawah. Oke, selanjutnya ini operasi perkalian dua buah matriks. Nah, jadi ini untuk ordo atau ukuran matriks yang bisa kita operasikan adalah ketika misalkan di sini matriksnya 2 kali 2 ya, berarti bisa dikalikan dengan matriks yang ordonya 2 kali 3. Jadi yang penting N yang pada matriks yang pertama itu sama dengan M pada matriks yang kedua. Jadi di sini kan ordonya matriks yang pertama 2 kali 2 ya. Terus ini matriks yang kedua, ukuran atau ordonya itu 2 kali 3. Jadi yang belakangnya kan tadi 2 kali 2, berarti kan 2. Terus di sini 2 kali 3, 2. Berarti nah ini kan sama ordo N sama M untuk
yang matriks yang pertama N-nya itu sama dengan M pada matriks yang kedua. Jadi bisa kita operasikan. Oke, di sini untuk perkalian kita bisa lihat bahwa baris pertama kali kolom yang pertama pada matriks yang kedua. Jadi 1 dikali 2 ditambah 3 kali 3. Terus untuk yang komponen yang kedua itu berarti 1 kali 0 ditambah 3 kali negatif 2. Terus untuk yang komponen yang ketiga, untuk baris pertama yang ketiga adalah 1 kali negatif 4 ditambah 3 kali 6. Oke. Begitu juga untuk baris yang kedua. Jadi di sini 2. Berarti 2 ini berarti kita beralih ke baris yang kedua pada matriks yang pertama. Jadi 2 kali 2 ditambah negatif 1 kali 3. Terus 2 kali 0 ditambah negatif 1 kali negatif 2. Terus 2 kali negatif 4 ditambah negatif 1 kali 6. Nah, kita operasikan perkalian dan penjumlahannya untuk setiap komponen matriks. Jadi diperoleh 11, negatif 6, 14, 1, 2, negatif 14. Oke, ini untuk perkalian dua buah matriks. Selanjutnya, operasi perkalian matriks dengan skalar. Nah, di sini contohnya ada matriks A yang anggotanya 3, 1, 0, 3, 7, 5, negatif 2, 0, 4. Jadi matriks A elemen-elemennya tadi yang disebutkan dan ada skalar K yaitu 3. Nah, ini berarti operasi perkalian matriks dengan skalar misalkan 3A. Berarti semua elemen dari matriks A ini berarti dikali dengan 3. Jadi hasilnya 6, 3, 0, 9, 21, 15, negatif 6, 0, 12. Itu contoh perkalian matriks dengan skalar. Oke, ini selanjutnya relasi. Jadi tadi seperti yang dipaparkan pada slide yang awal-awal tadi bahwa matriks itu bisa direpresentasikan dalam bentuk relasi. Nah, jadi kita lihat seperti apa sih representasi matriks dalam matematika diskrit ya, yaitu relasi. Di sini relasi definisinya hubungan antara himpunan dengan elemen himpunan lain yang dinyatakan dengan struktur yang disebut relasi gitu ya. Jadi di sini hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lain. Jadi ini dinamakan relasi. Nah, ini relasi antara himpunan A dan B ini disebut relasi biner. Nah, karena ada dua himpunan, jadi dinamakan relasi biner. Nah, ini relasi biner antara himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan bagian dari A cross B gitu ya. Atau notasinya R ini himpunan bagian dari A relasi B kali relasi B dan relasi B. Oke, ini selanjutnya representasi relasi. Jadi representasi relasi ini biasanya digambarkan dengan diagram panah ya. Jadi di sini misalkan R ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Gambar dua buah lingkaran lalu dituliskan elemen-elemen dari himpunan A dan himpunan B pada masing-masing lingkaran tersebut itu dalam bentuk diagram panah. Nanti ada contohnya. Nah, ini contohnya representasi. Ini adalah contoh representasi relasi dengan diagram panah. Oke, jadi ini ada himpunan A yang anggotanya Amir, Budi, Cecep, dan himpunan B yang anggotanya IF221, IF251, IF342, IF323. Nah, jadi ini ada relasinya itu ditunjukkan dengan tanda panah ini.
Oke, ini salah satu contoh representasi relasi dengan diagram panah. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan ada relasi himpunan P dan Q. Nah, ini ada relasi himpunan P, anggotanya 2, 3, 4. Kita buat lingkarannya. Terus ada himpunan Q, anggotanya 2, 4, 8, 9, 15. Oke, di sini mungkin ada hubungannya, ini apa nih? Gitu kan ya, relasinya. Ini relasinya ditunjukkan dengan tanda panah. Ini 2 ke 2, 4, 8. 3 ke 9, 15, 4 ke 4, 8, 4 dan 8 aja ya. Oke, ini salah satu bentuk representasi relasi dengan diagram panah. Nah, ini selanjutnya representasi relasi dengan tabel. Oke, jadi ini jika relasi direpresentasikan dengan tabel, nah ini maka kolom pertama ini menyatakan daerah asal, dan kolom kedua ini menyatakan dengan daerah hasil. Oke, tadi yang diagram yang panah ya, diagram panah ini bisa direpresentasikan dengan tabel seperti ini relasinya. Kita tadi Amir kan tanda panahnya ke IF251 dan IF232. Budi tadi tanda panahnya ke IF221 dan IF251. Jadi ini ada 2, 2, 2 gitu ya. Amir 2, Budi 2, Cecep 1 ya, hanya relasi ke IF323 gitu. Begitu juga dengan tadi diagram panah yang kedua ya, yang relasi P dan Q. Oke, ini selanjutnya representasi relasi dengan matriks. Nah, ini misalkan ada R ini adalah relasi dari A yang anggotanya itu A, B, C, dan seterusnya, dan B ini anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini maka relasi R ini dapat disajikan dengan matriks M yang ukurannya M IJ gitu ya. Oke, selanjutnya contoh relasi yang dinyatakan dengan bentuk matriks. Nah, ini pada contoh yang sebelumnya, yang Amir, Budi, Cecep, terus ada himpunan IF221, IF251, IF342, IF323 ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi di sini lihat untuk yang himpunan A yang terdiri dari Amir, Budi, Cecep ini merupakan baris. Jadi dalam matriks ini merupakan komponen baris. Jadi ada 3 baris. Dan untuk yang IF221 terus yang himpunan B ini, anggota himpunan B ini merupakan komponen dari kolom dalam matriksnya. Jadi di sini untuk yang baris yang pertama, jadi di sini karena Amir ini ke IF221 tidak ada relasi, jadi tulis 0. Amir ke IF251 ini karena ada relasi, jadi ditulis 1. Amir ke IF342 tidak ada relasi, jadi ditulis 0. Dan Amir ke IF323 ada relasi, sehingga ditulis 1. Untuk yang Budi, berarti ini baris yang kedua, berarti ini Budi ke IF221 dan IF251 ada relasi, jadi kolom pertama dan kedua ini ada relasi, jadi ditulis 1 gitu ya. Untuk yang tidak ada relasi berarti ditulis 0 0. Begitu juga dengan yang kolom ketiga, atau ini bukan kolom, baris ketiga, ini Cecep, jadi hanya ada relasi dengan IF323. Jadi pada kolom ke-4 saja yang ada relasi, jadi 0 0 0 1 gitu. Ini untuk menyatakan relasi dalam bentuk matriks. Jadi kita bisa melihat dari bentuk relasi yang dinyatakan dengan diagram Venn ke dalam bentuk matriks seperti ini.
Oke, ini selanjutnya contoh yang kedua untuk menyatakan relasi R dalam bentuk matriks. Ini ada contohnya, ada relasi P ke Q ya ini. Jadi di sini ada 3, P-nya ini ada 3 komponen, ada 3 elemen, ada 3 anggota himpunannya, berarti ada 3 baris. Dan di sini Q-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 anggota Q-nya, jadi ada 5 kolom. Masih sama seperti yang slide sebelumnya untuk menyatakan relasi dari R dengan matriks. Caranya kalau yang ada relasinya berarti ditulis 1, kalau tidak ada relasi ditulis 0. Itu seperti itu. Oke, selanjutnya ini operasi perkalian dua buah matriks. Nah, jadi ini untuk ordo atau ukuran matriks yang bisa kita operasikan adalah ketika misalkan di sini matriksnya 2 kali 2 ya, berarti bisa dikalikan dengan matriks yang ordonya 2 kali 3. Jadi yang penting N yang pada matriks yang pertama itu sama dengan M pada matriks yang kedua. Jadi di sini kan ordonya matriks yang pertama 2 kali 2 ya. Terus ini matriks yang kedua ukuran atau ordonya itu 2 kali 3. Jadi yang belakangnya kan tadi 2 kali 2 berarti kan 2. Terus di sini 2 kali 3 2. Berarti nah ini kan sama ordo N sama M untuk yang matriks yang pertama N-nya itu sama dengan M pada matriks yang kedua. Jadi bisa kita operasikan. Oke, di sini untuk perkalian kita bisa lihat bahwa baris pertama kali kolom yang pertama pada matriks yang kedua. Jadi 1 dikali 2 ditambah 3 kali 3. Terus untuk yang komponen yang ke 2 itu berarti 1 kali 0 ditambah 3 kali negatif 2. Terus untuk yang komponen yang ketiga, untuk baris pertama yang ketiga adalah 1 kali negatif 4 ditambah 3 kali 6. Oke, begitu juga untuk baris yang kedua. Jadi di sini 2, berarti 2 ini berarti kita beralih ke baris yang kedua pada matriks yang pertama. Jadi 2 kali 2 ditambah negatif 1 kali 3. Terus 2 kali 0 ditambah negatif 1 kali negatif 2. Terus 2 kali negatif 4 ditambah negatif 1 kali 6. Nah, kita operasikan perkalian dan penjumlahannya untuk setiap komponen matriks. Jadi diperoleh 11, negatif 6, 14, 1, 2, negatif 14. Oke, ini untuk perkalian dua buah matriks. Nah, ini selanjutnya representasi relasi dengan tabel. Oke, jadi ini jika relasi direpresentasikan dengan tabel, nah ini maka kolom pertama ini menyatakan daerah asal dan kolom kedua ini menyatakan dengan daerah hasil. Oke, tadi yang diagram yang panah ya, diagram panah ini bisa direpresentasikan dengan tabel seperti ini relasinya. Nah, ini secara simbolis definisi relasi inverse adalah misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat negatif 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh relasi inverse itu sama dengan A, B sedemikian sehingga A, B. Ulangi lagi,
relasi inverse sama dengan B, A, di mana A, B-nya anggota R gitu ya. Oke, ini contoh untuk relasi inverse. Nah, di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan P anggotanya 2, 3, 4, dan himpunan Q anggotanya 2, 4, 8, 9, 15. Nah, jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan P, Q itu anggota real gitu ya. Jika P habis membagi Q. Nah, relasinya itu jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R-nya itu 2,2, 2,4, 4,2, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15. Oke, karena di sini kan 2 habis membagi 2, 2 juga habis membagi 4, 4 juga habis membagi 4, 2 habis membagi 8, 4 habis membagi 8, 3 habis membagi 9, 3 juga habis membagi 15. Oke, ini relasi untuk tadi jika P habis membagi Q. Nah, ini relasi inverse-nya adalah inverse dari relasi R, yaitu dari Q ke P. Nah, dengan Q dan P-nya itu anggota R inverse. Nah, jika Q adalah kelipatan dari P, maka kita peroleh R inverse-nya itu 2,2, 4,2, 4,4, 8,2, 8,4, 9,3, 15,3. Ini untuk relasi inverse-nya. Jadi, jika kita balik juga nanti nama relasinya itu berubah. Tadi kan relasi dari R ke P ke Q itu adalah jika P habis membagi Q. Nah, kalau relasi inverse atau kebalikannya itu dari Q ke P. Nah, jadi ini jika Q adalah kelipatan dari P itu nantinya. Oke, selanjutnya jika M adalah matriks yang merepresentasikan relasi R, misalkan di sini M-nya anggotanya ada bentuknya itu ordo 3 kali 5 ya. Terus di sini maka matriks yang merepresentasikan relasi inverse-nya itu misalkan N. Nah, maka N inverse-nya itu sama dengan dibaliknya. Jadi yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris gitu ya. Jadi tadi yang matriks ordo 3 kali 5 jadi 5 kali 3 gitu. Ini untuk yang relasi inverse. Oke, selanjutnya mengkombinasikan relasi. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Hasil operasi tersebut juga berupa relasi. Nah, yang kemarin untuk yang operasi himpunan ya, diingatkan kembali ini. Jadi kalau untuk yang R1 dan R2-nya misalkan masing-masing itu adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B misalkan. Nah, maka R1 irisan R2, R1 gabungan R2, R1 selisih R1 dan R2, dan ini ada operasi inklusi eksklusi dari R1 dan R2 juga relasi dari A ke B. Nah, ini selanjutnya representasi relasi dengan tabel. Oke, jadi ini jika relasi direpresentasikan dengan tabel, nah ini maka kolom pertama ini menyatakan daerah asal, dan kolom kedua ini menyatakan dengan daerah hasil. Oke, tadi yang diagram yang panah ya, diagram panah ini bisa direpresentasikan dengan tabel seperti ini relasinya. Kita diamirkan tanda panahnya ke IF251 dan IF232. Budi tadi
tanda panahnya ke IF221 dan IF251. Jadi ini ada 2, 2, 2 gitu ya, Amir 2, Budi 2, Cecep 1 ya, hanya relasi ke IF323 gitu. Begitu juga dengan tadi diagram panah yang kedua ya, yang relasi P dan Q. Oke, selanjutnya komposisi relasi. Kita ke definisi terlebih dahulu. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi dari R dan S dinotasikan dengan S bundaran R. Sama dengan A, C, di mana A-nya itu anggota himpunan A dan C-nya itu anggota himpunan C. Dan untuk beberapa B itu anggota B, A, B-nya itu anggota R, dan B, C-nya itu anggota S. Itu untuk definisi komposisi relasi. Untuk lebih memahaminya, coba kita ke slide berikutnya. Nah, ini contoh untuk komposisi relasi. Di sini ada 3 himpunan. Misalkan ada himpunan yang di warna ungu, himpunan yang warna hijau, dan himpunan yang warna pink. Dan di sini dari ungu ke hijau ada relasi namanya relasi R, dan dari hijau ke pink ada yang namanya relasi dengan relasi S gitu ya. Jadi kita lihat ada relasinya seperti ini. Jadi untuk konsep bundaran ya, nantinya fungsi komposisi gitu kan ya, kayak fungsi komposisi, relasi komposisi tadi. Jadi R ini adalah relasi dari, misalkan kita tanda panahnya kemana nih, 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, 3,8. Terus relasi S ini secara himpunan pasangan berurutnya 2,U, 4,S, 4,T, 6,T, 8,T gitu ya. Jadi ini untuk relasinya. Ini gambaran untuk relasi komposisi. Oke, selanjutnya contoh relasi yang dinyatakan dengan bentuk matriks. Nah, ini pada contoh yang sebelumnya, yang Amir, Budi, Cecep, terus ada himpunan IF221, IF251, IF342, IF323 ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Jadi di sini lihat untuk yang himpunan A yang terdiri dari Amir, Budi, Cecep ini merupakan baris. Jadi dalam matriks ini merupakan komponen baris. Jadi ada 3 baris. Dan untuk yang IF 221, terus yang himpunan B ini, anggota himpunan B ini merupakan komponen dari kolom dalam matriksnya. Jadi di sini untuk yang baris yang pertama, jadi di sini karena Amir ini
ke IF221 tidak ada relasi, jadi tulis 0. Amir ke IF251 ini karena ada relasi, jadi ditulis 1. Amir ke IF342 tidak ada relasi, jadi ditulis 0. Dan Amir ke IF323 ada relasi, sehingga ditulis 1. Untuk yang Budi, berarti ini baris yang kedua, berarti ini Budi ke IF221 dan IF251 ada relasi, jadi kolom pertama dan kedua ini. Oke, selanjutnya untuk menerapkan pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dibahas pada slide sebelumnya, kita coba untuk aplikasikan ke penyelesaian soal. Ini ada 4 soal. Soal yang pertama ini diminta untuk menuliskan pasangan terurut pada relasi dari himpunan A dan himpunan B ya, dengan relasinya itu jika A lebih dari B itu ya, untuk relasinya. Terus ini yang kedua, soal nomor 2, nyatakan relasi R. Nah, ini dalam bentuk tabel, dalam bentuk matriks dan graf berarah. Terus yang nomor 3 di sini diminta untuk melakukan operasi terhadap dua relasi ya, R2 dan R1 ini ya. Ada relasinya itu ada irisan, ada gabungan, ada selisih, dan ada inklusi eksklusi. Terus nomor 4 ini diminta untuk melakukan relasi komposisi ya. Ada relasinya ini, ada relasi R dan S. Jadi diminta untuk komposisi dari S dan R dan S gitu. Ya, ini demikian untuk pertemuan 4 terkait matriks dan relasi. Diakhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.